Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah data analisis untuk TI, di mana pada pertemuan 12 ini kita masuk ke model klasifikasi gitu. Oke, untuk tujuan pembelajarannya sendiri di sini ada 5. Yang pertama itu mahasiswa memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi, melakukan cleaning, encoding, dan scaling. Yang kedua, mahasiswa mampu membangun beberapa model klasifikasi, misalnya KKN, decision tree, logistic regression, dan random forest. Mahasiswa mampu mengevaluasi model menggunakan confusion metric, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Mahasiswa dapat membandingkan performa beberapa algoritma dan memilih model terbaik. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil klasifikasi dan menyusun laporan praktikum secara ringkas dan jelas. Cukup. Untuk deliverable atau pengumpulan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah resume dari materi pertemuan 12, lalu ada kode Google Colab, lalu ada laporan praktikum, dan terakhir adalah video YouTube. Nah, untuk pemilihan datasetnya di sini pilihlah satu dari 6 dataset berikut ya, dari 6, oke. Dengan absensi yang sudah ditentukan untuk jadikan objek analisis pada analisis regresi. Dataset harus diunduh dari sumber yang resmi. Oke, di sini absen saya adalah 15 dan saya mengambil di nomor 4 yaitu e-commerce ya. E-commerce dengan algoritmanya adalah random forest gitu. Oke, sebelumnya saya jelaskan lagi di sini di bagian 7 pembelajaran. Di sini adalah misalnya KKN, decision tree, logistic regression, dan random forest. Oke, keempat ini saya masukkan di dalam Google Colab saya yang nantinya akan saya bandingkan dengan random forest, yaitu algoritma yang saya pakai di dataset e-commerce gitu. Nah, lanjut nomor 2 adalah lakukan resume materi sesuai dengan algoritma sudah. Lalu 3, lakukan tahapan klasifikasi berdasarkan algoritma yang sudah dipilih. Lanjut 4, buat laporan akhir, tulis tangan logbook, lalu di 5 buat video hands-on penjelasan secara detail gitu. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, saya akan masuk ke dalam Google Colab yang telah saya buat gitu ya. Oke, yang pertama-tama di sini tuh saya udah pasti upload dulu di bagian file ya, lalu saya klik kanan bagian upload, saya akan saya akan mengupload file CSV-nya atau data mentahnya itu ke dalam Google Colab-nya agar tidak saya menginputkan kode secara terus-menerus apabila dia terputus runtime-nya. Oke, cukup. Nah, pertama-tama tuh saya mengimportkan library dulu. Di sini library-nya itu melakukan import library yang diperlukan gitu. Nah, di sini tuh kan kita menggunakan Pandas dan NumPy untuk pengolahan data pastinya. Lalu Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi karena kita akan membuat kurang lebih 4 visualisasi pada bagian poin kelima gitu ya. Lalu kemudian dari scalar itu diimportkan beberapa modul gitu untuk train, test, split, processing seperti standar scalar dan label encoder gitu. Nah, serta matrik evaluasi seperti akurasi dan confusion metric. Di sini juga mengimportkan 4 algoritma klasifikasi ya, logistic regression, KNN, decision tree, dan random forest gitu. Terakhir di sini tuh menambahkan warming filter agar output tetap bersih gitu. Nah, oke. Lanjut lagi di bagian nomor 2, di sini kita masuk ke dalam load dataset. Nah, pada bagian ini tuh kita tuh menjelaskan bagaimana proses membaca dataset e-commerce gitu. Nah, setelah jelaskan lagi e-commerce itu apa, nanti kita udah jauh-jauh ternyata teman-teman belum paham tentang dataset e-commerce yang saya pilih gitu, apa yang saya dapatkan gitu. Nah, dataset e-commerce ini adalah transaction salah satu dataset yang digunakan untuk memprediksi negara pembeli gitu ya, country-nya. Nah, nanti labelnya itu saya ambil itu adalah country-nya gitu atau negaranya gitu. Nah, fitur-fitur yang dipakai ini ada banyak sih, ada quantity, ada unit price, dan ada customer ID gitu. Nah, pada bagian load data ini kita itu melakukan load data menggunakan PD read CSV gitu ya, karena dataset ini menggunakan encoding Latin 1 gitu ya. Di sini tuh menambahkan parameter encoding agar file itu bisa dibaca tanpa error gitu. Nah, biasanya untuk pada kode-kode sebelumnya di sini tuh tidak menggunakan Latin 1 seperti ini gitu ya. Lalu tampilkan dengan df head ya. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan 10 baris pertama sama saja seperti ini dengan display ya, tampilkan df head 10 baris pertama, lalu di bagian sini nilai tampilkan ringkasan tabel info dalam bentuk data frame rapi. Jadi agar output yang dihasilkan oleh load dataset lebih mudah dan lebih rapi dan agar memudahkan manusia untuk membacanya gitu. Nah, ini adalah berikut 10 tabel yang telah ditampilkan oleh dataset dari e-commerce gitu. Oke, di sini kayak misalkan description-nya white hanging heart like holder ya, seperti kayak apa
gantungan mungkin ya, apa white metal lantern, lampu putih metal gitu, apa gitu ya. Nah, kuantitinya adalah 6, yaitu invoice date-nya tanggal segini, unit price-nya, harga per price-nya ya, lalu customer ID dan country-nya yaitu United Kingdom atau UK gitu. Nah, di sini adalah ringkasan struktur datasetnya, kolom, non null, missing dan data type gitu. Nah, di sini tuh terlihat seperti kolom invoice, show code, description quantity, invoice date, unit price, customer ID dan country gitu. Nah, kita lanjut lagi setelah pada bagian pertama load data, kita masuk ke bagian 2 yaitu cleaning dan transformasi gitu. Nah, di bagian sini tuh kita tuh pertama tuh ngecek dulu deteksi kolom kategorikal ya. Sebenarnya ada 2 di sini tuh. Deteksi kolom kategorikal dan label encoding untuk kolom kategorikal gitu. Nah, di dalam kategorikal ini kita tuh menggunakan categorical.ols df select data types ya, include, lalu objeknya kita pilih dulu objeknya apa gitu. Nah, di cleaning ini nanti fungsinya harus tidak ada none ya, jadi kita harus benar-benar clean gitu. Nah, untuk strukturnya di bagian mana tadi ya, sini, di bagian sini. Nah, pada tahap ini tuh kita tuh mengetahui kalau mana saja yang termasuk kategori data text atau kategori yang menggunakan select data types gitu. Nah, dengan type data object ya, hasilnya itu ada 5 kolom kategorikal, yaitu seperti yang kita lihat di sini, itu ada invoice ya, ada show code, lalu description, quantity, invoice date, unit price, customer ID dan country gitu. Nah, kenapa perlu kita encoding gitu ya? Nah, jadi model machine learning itu tidak bisa membaca data teks secara langsung. Kita semua itu kolom kategorikal itu perlu diubah menjadi angka gitu ya. Untuk itu kita tuh menggunakan label encoding, yaitu teknik mengganti setiap kategori dengan angka unik gitu. Nah, untuk proses label encoding sendiri pada tahap 3 ini adalah melakukan encoding untuk setiap kolom kategorikal menggunakan label encoder gitu ya. Nah, label encoder ini setiap kolom itu diubah dari teks menjadi angka, namun tetap menjaga urutan dan jumlah kategorinya. Encoding dilakukan secara otomatis dalam sebuah loop agar semua kolom bisa diproses sekaligus gitu. Nah, hasil dari encoding itu adalah proses selesai ya, dan berubah data itu berubah dari format teks menjadi angka. Berikut adalah 10 ya, 10 dari yang ditampilkan paling atas gitu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan kurang lebih seperti itu gitu. Nah, untuk masuk ke tahap 3 ya, ini di bagian load data ya, sorry di bagian sini nih. Nah, jadi ada invoice, show code, description, invoice date, lalu ada country. Nah, untuk bagian 10-nya yang ditampilkan paling atas adalah invoice no, show code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID dan country gitu. Lalu di bagian ketiga adalah menentukan fitur X dan label Y. Nah, pada video sebelumnya itu saya itu menjelaskan tentang kesehatan polusi kesehatan udara di berbagai macam negara. Nah gitu. Untuk Y-nya itu saya pilih itu kemarin itu PM25 gitu. Artinya polusi yang sangat paling berbahaya gitu. Nah, dipengaruhi oleh XX-nya gitu ya, yang mempengaruhi ada 4 gitu. Nah, pada dataset ini juga ada gitu ya, seperti ini ya. Nah, jadi pertama itu pada tahap ini itu menentukan kolom mana yang menjadi target atau label untuk proses klasifikasi. Di dataset e-commerce ini yang ingin diprediksi adalah kolom country atau negaranya, sehingga kolom tersebut saya jadikan sebagai label Y gitu ya. Nah, setelah itu kita tuh menghapus kolom yang tidak relevan karena pastinya nanti akan mengganggu nan tadi tuh ya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Nah, setelah menghapus itu tidak dibutuhkan seperti invoice shock, nan dan invoice date ya. Kolom-kolom ini tidak memiliki hubungan langsung dengan negara pelanggan dan juga sebagian besar berupa teks yang tidak relevan. Setelah itu kita akan menangani missing value gitu ya. Dengan cara memiliki missing value yang cukup banyak itu mengganti nilai kosongnya dengan angka -1. Ini tuh dilakukan ya agar model machine learning bisa memprosesnya tanpa error pastinya. Lalu menentukan fitur X dan Y tadi itu ya, seperti tadi ya. Di sini tampilkan adalah label kolom ya, kita tampilkan dalam bentuk kolom ya. Lalu kita akan print atau tampilkan kepada user dengan kolom target, daftar fitur dan contoh data dan fitur, contoh data fitur dan label gitu. Nah, labelnya adalah country gitu. Nah, singkat ceritanya di tahap ketiga di sini adalah sudah menentukan label yang ingin diprediksi dan fitur-fitur yang digunakan sebagai input model. Dengan begitu, dataset ini siap untuk masuk ke proses train test, split dan scaling gitu. Nah,
Itu ada di tahap 4 gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di tahap keempat ya. Pada tahap keempat ini, kita tuh membagi dataset menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi train, test, split. Nah, data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model. Nah, di sini saya menggunakan proporsi 80/20% untuk testing serta menambahkan parameter Startify ya, agar distribusi label tetap seimbang gitu. Nah, di sini ya, melihat data sebelum di scaling itu ya, nilai fitur itu memiliki rentang yang sangat berbeda-beda pastinya. Misalnya quantity itu bisa mencapai ratusan, sedangkan unit price hanya bisa beberapa digit saja gitu ya. Nah, sekali ini dapat memengaruhi kinerja algoritma tertentu seperti logic regression, KNN, dan SVM gitu. Nah, di bagian sebelum scaling mana ya? Scaling ini 4 ya. Outputnya di bagian 5 ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi 17850 jadi minus ya. Minus dia, diganti minus karena dia nggak bisa teks gitu kan. Nah, proses standar scaling ini ya, karena range-nya itu fitur berbeda-beda, di situ menggunakan standar scaler untuk menormalisasi data. Scaling ini ya akan mengubah data menjadi bentuk standar, yaitu memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Scaling hanya dilakukan pada fitur numerik yaitu quantity, unit price, dan customer ID gitu. Nah, untuk statistik setelah scalingnya kita lihat pada di output ya. Nilai min dari setiap fitur itu mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Ini menunjukkan bahwa itu proses berhasil dan data siap digunakan dalam perlatihan model. Lalu untuk dari tahap 4, train, test, split, dan scaling ini, dengan melakukan kegiatan seperti ini atau scaling dan bahasanya test split gitu ya. Nah, itu tuh data tuh sudah siap kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pelatihan model dengan algoritma klasifikasi seperti logic regression, KNN, decision tree, dan random forest. Kebetulan absen saya 15, saya mendapatkan random forest. Namun, saya tetap memasukkan ketiganya, KNN, regression, lalu dan SVM atau apa ya. Oke, nomor 5 saya cek dulu, logistic regression, KNN classifier ya, lalu decision tree, dan random forest. Oke, jadi kita bahas satu-satu mulai dari 5A dulu ya. Oke, untuk bagian 5A dulu, di bagian 5A. Oke, setelah data itu selesai diproses dan dinormalisasi pada tahap sebelumnya ya, sekarang itu saya masuk ke tahap 5, yaitu membangun dan melatih 4 algoritma klasifikasi berbeda pastinya. Tujuannya adalah membandingkan performa yang masing-masing model ini. Dari keempat model ini kita bandingkan dengan cara kita tes, menentukan algoritma mana yang paling akurat untuk dataset ini gitu. Nah, yang pertama tuh model pertama tuh yang dilatih itu adalah logistic regression gitu. Nah, logistic regression ini digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kelas. Karena dataset yang bersifat multi-kelas itu menggunakan versi multinominal gitu. Nah, setelah model itu dilatih menggunakan data training dan data yang sudah di-scaling, model itu akan menghasilkan akurasi sebesar 0,9142 gitu. Nah, ini ya akurasi logistic regression ya gitu. Nah, namun model itu kurang bagus untuk menangani kategori yang banyak gitu, sehingga performanya lebih rendah dibanding model lainnya gitu. Nah, kita lanjut untuk ke bagian KNN ya, atau bisa dibilang nurse neighbors, key nurse neighbors gitu ya. Oke, sebenarnya masih ada sih di bagian 1 ini ya. Cuman kita sebentar. Penjelasan di bagian visualisasinya, karena tadi sudah ada Matplotlib dan Seaborn gitu ya. Nah, kotak di yang Anda atau teman-teman lihat ini adalah dengan ukuran 38x38 gitu. Nah, kenapa 38? Karena di sini dari datasetnya ada 38 negara gitu. Hampir seluruh itu kotak kosong atau putih gitu. Nah, hanya ada satu titik nih di bagian 36. Artinya di baris 36 dan kolom 36. Artinya itu dalam kotak matrix itu berarti jumlah prediksi benar itu sangat banyak gitu. Nah, dan letaknya di baris 36 actual country, 36 United Kingdom, dengan kolom 36 predict country 36. Artinya model itu memprediksi hampir semua data sebagai negara
36 atau United Kingdom UK ini terjadi karena United Kingdom memang jumlahnya sangat dominan atau puluhan ribu record gitu. Nah, untuk semua alasan itu kayak kurang lah gitu ya, kurang atau salah semua untuk precision dan recallnya gitu. Nah, kita lanjut lagi di bagian KNN ya. Kita bagian ke KNN dulu. Setelah dari logistik logistik regression ya. Oke, kita masuk di bagian mana nih tadi nih? Nah ini ya, nih. Oke, contoh B mana sih B? Nah ini KNN classifier ya. Oke. Akurasinya itu kalau dilihat dari outputnya itu adalah 0,974212 gitu. Nah, ini tuh jauh lebih bagus sedikit daripada logistik regression yang awalnya kita coba melakukan train dan tes data tadi itu ya gitu. Nah, kenapa akurasinya itu bisa lebih tinggi gitu ya? Karena KNN itu bekerja berdasarkan kedekatan nilai fitur dan kita juga tuh sudah di scaling, jadi KNN itu sangat efektif. Nah, kita lakukan scaling tadi di bagian tahap kedua gitu ya. Nah, pola distribusi nilai quantitative unit price customer ID itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah dibedakan oleh KNN daripada oleh linear gitu. Nah, conversion metric itu apa sih artinya gitu ya? Jadi conversion metric itu adalah menunjukkan bahwa banyak ya kelas berhasil itu diprediksi dengan warna ungu yang lumayan kuat gitu. Nah, tidak seperti logistic regression ya, KNN itu tidak terpaku hanya pada satu kelas saja gitu. Nah, hasilnya itu lebih merata. Artinya model yang sangat sedikit kayak 28, 21, 29 itu performanya rendah gitu. Nah, karena rendah itu tadi itu tetangganya terdekat ya, mereka mendominasi oleh kelas yang jumlahnya lebih besar gitu, nilai efek atau kelasnya lebih kalah suara gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk 3. Jadi kesimpulan dari KNN sendiri ya gitu ya adalah memberikan performa dengan baik dengan akurasi ya 97,42%. Model itu dapat membedakan banyak kelas dengan tepat, tetapi kelas dengan jumlah data sedikit sulit terprediksi secara keseluruhan. Nah, KNN ini cocok untuk dataset ini karena pada fitur saling pisah gitu ya, saling pisah baik setelah dilakukan scaling gitu. Nah, kita lanjut lagi untuk di bagian 5.3 itu C ya, contoh dari decision tree gitu ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sedikit untuk bagian confusion metric visualisasi dari 5.2 gitu ya. Nah, confusion metric ini menunjukkan, kalau kita lihat dari sini itu sama ya, masih 36 ya, menunjukkan bahwa mayoritas prediksi berada pada kelas 36 atau UK, United Kingdom gitu ya, yang merupakan kelas dengan jumlah data paling besar ya. Kotak berwarna ungu pekat di pojok kanan itu tuh menandakan model sangat akurat pada kelas ini. Nah, kelas ini tuh ya memiliki jumlah data yang jauh lebih sedikit, sehingga area prediksinya itu tampak sangat kecil. Nah, kecil tersebut itu dibilang itu pada visual matrix secara keseluruhan. Pola ini itu menunjukkan bahwa KKN bekerja baik pada kelas mayoritas tetapi kesulitan mengenali kelas minoritasnya gitu. Nah, kita lanjut di bagian C ya. Bagian C penjelasan hasil decision tree classifier gitu ya. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu untuk penjelasan dari decision tree classifier gitu. Akurasi decision tree sendiri kalau kita lihat dari outputnya adalah 0,99 di sini ya, sangat tinggi dibanding 4 algoritma yang saya inputkan pada tugas ini. Cuma sekali lagi saya tekankan, decision tree, KNN dan SVM ya, tadi itu apa Aldo ya. Contoh dari decision tree ini masih hanya contoh gitu. Jadi saya itu inisiatif untuk membandingkan dengan cara yang memasukkan aja semuanya gitu ya. Nah, artinya model decision tree itu mampu mengklasifikasikan data dengan 99,03% gitu. Nah, itu tuh benar pada dataset yang sangat besar ini. Nah, ini adalah performa tertinggi dibanding 4 model lainnya yang diinputkan dalam Google Colab gitu. Kalau kita ini kan 0,99 ya outputnya ya. Kalau kita lihat untuk di bagian random forest di sini, wah sangat jauh sekali gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di bagian C tadi ini ya, contoh dari decision tree ya. Penjelasan classification report itu adalah
kelas mayoritas 36 atau United Kingdom ya, precision adalah 100, lalu recall adalah 100 sorry 1.00, lalu recall adalah 1.00 dan F1 score 1.00 gitu. Artinya hampir tidak ada kesalahan ketika model memprediksi negara United Kingdom gitu. Nah, penjelasan confusion metric untuk di bagian confusion decision tree gitu ya. Nah, waktu belum tampilan tuh ada blok berwarna oranye pekat di bagian kanan, pekat di kelas 36 gitu ya. Nah, bukti model benar tuh hampir 100% untuk kelas mayoritas gitu. Nah, kelas minoritas itu warnanya sangat tipis atau tidak tampak gitu karena jumlah datanya sedikit gitu. Nah, untuk kesimpulan dari di bagian 5.3 di decision tree yang termasuk dalam algoritma 4 yang saya inputkan adalah mampu mempelajari pola data dengan baik tanpa scaling. Sangat cocok untuk dataset dan dataset besar dan tidak seimbang pastinya. Memiliki akurasi 99%, paling tinggi dari semua model yang saya inputkan. Performanya sangat baik pada kelas mayoritas UK dan cukup baik pada sebagian kelas menengah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut, yang terakhir adalah random forest. Jadi saya sampai memberi sebuah teks ya atau judul gitu ya. Random forest sesuai dengan algoritma. Saya absennya 15 gitu. Dah. Nah, kita lanjut lagi di bagian multi class ya. Multi class classification di bagian output tadi udah ya, output ya. Kita di bagian random forest gitu ya. Random forest. Oke. Jadi penjelasan dari random forest ini singkat aja dan pastinya kita outputnya tuh nggak sulit untuk dibaca oleh user gitu. Nah, arti akurasi dari 0,96 gitu ya. Lalu kita akan menjelaskan juga tentang cara membaca classification report, cara membaca confusion metric, alasan kenapa random forest itu lebih rendah dibandingkan decision tree gitu. Nah, versi ringkasnya tuh saya tulis di logbook gitu ya. Nah, penjelasan itu agak sulit saya pahaminya dia. Cuman akurasi random forest itu adalah 0,96 atau 96,48% gitu. Angka ini berasal dari akurasi ya di jumlah akurasi sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi total data testing gitu. Nah, model ini memprediksi 96% dari 108,382 baris pada dataset. Nah, artinya random forest ini mampu mengelompokkan ya, negara dengan tingkat benar itu hampir 96% atau 96% ya. Lalu yang kedua itu cara membaca classification reportnya gitu. Nah, di bagian sini. Nah, untuk precision itu adalah seberapa akurat prediksi suatu kelas gitu. Lalu di bagian recall ya, recall. Nah, recall itu adalah berapa banyak data benar yang berhasil ditemukan. Lalu F1 score adalah rata-rata harmonis, precision dan recall. Terakhir, support adalah jumlah sebenarnya dari kelas tersebut gitu. Contoh kelas yang besar tuh kayak misalkan kelas itu ada 36 United Kingdom gitu. Precisionnya 0,99, recall 1.00, F1-nya 0,9,99 lalu supportnya gitu. Nah, model hampir sempurna dalam prediksi United Kingdom atau UK itu karena jumlah datanya itu sangat besar gitu. Nah, makanya dia kalau hasil tuh kayak mirip-mirip gitu. Nah, kita lanjut lagi di bagian output atau visualisasi gitu. Nah, cara membaca confusion metric dalam random forest atau multiclass ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan antara nilai asli, aktual dan hasil prediksi model P predik ya. Pada grafik yang ada hijau-hijaunya ini ya, sumbu Y adalah yang vertikal, nilai aktual negara aslinya, lalu sumbu X-nya horizontal adalah hasil prediksi random forest gitu. Nah, setiap titik-titik ini adalah yang warnanya menunjukkan jumlah data gitu. Semakin gelap warnanya, semakin banyak juga prediknya gitu. Oke. Nah, kesimpulan dari confusion metric di bagian ke zoom ya. Nah gini. Nah, untuk kesimpulan dari di bagian confusion metric multiclass ini adalah menunjukkan bahwa model random forest itu memiliki performa sangat tinggi pada kelas mayoritas gitu. Kelas 36 terlihat dari blok ya, dari blok ini kita zoom lagi. Nah, pada situ diagonal aktual 36, prediknya 36. Namun pada kelas-kelas lain tadi kita lewatin itu ya, dari mulai regresi, lalu decision tree, lalu KNN gitu ya. Nah, dari kata berwarna hijau gelap itu pada posisi diagonal 36A, prediksi A
kelas masing-masing warna pada materi itu terlihat sangat terang gitu, warna jumlahnya datanya sedikit, sehingga model cenderung itu kesulitan memprediksi kelas minoritas. Ini juga kayak sesuai dengan classification report, di mana kelas mayoritas memiliki peran precision dan recall tinggi gitu, sementara banyak kelas minoritas memiliki skor mendekati 0 gitu. Nah, kita langsung masuk ke bagian 6 gitu ya. Adalah kesimpulan dari model atau tugas yang kita kerjakan pada minggu kali ini gitu. Nah, kesimpulan adalah pada program ini saya mempelajari tentang mengklasifikasikan dengan cara beberapa algoritma yang saya temui pada tugas kali ini. Di sini saya menggunakan random forest gitu. Nah, lalu saya juga mempelajari bagaimana caranya membangun model klasifikasi mulai dari tahap awal hingga evaluasi. Beberapa hal yang penting kayak pertama tuh persiapan data atau EDA lah, sangat penting gitu ya. Lalu di dalam EDA tuh pasti ada data harus dibersihkan, harus diapakan gitu ya, kolom kategorikal atau dinumerikan atau gimana gitu ya. Lalu yang kedua adalah pemilihan fitur X dan Y tadi memengaruhi model dari dataset itu, transaksi. Kalau misalkan Y-nya tadi, kalau di minggu lalu saya adalah jenis penyakit gitu. Nah, untuk Google Colab tahun ini Google Colab yang sekarang maksudnya yang sedang saya gunakan itu saya memilih adalah country atau negara gitu. Nah, membangun dan mencoba 4 algoritma klasifikasi mulai dari decision tree, KNN dan regresi mana sih tadi 5 logistic regression, KNN classifier, dan terakhir adalah decision tree gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Pembelajaran dari confusion metric yang di atasnya adalah kayak kita tuh tahu country gitu sama dengan 36 United Kingdom itu sangat dominan, diprediksi hampir selalu benar gitu. Nah, untuk langsung kita ke kesimpulan di bagian 5.4 ini gitu ya. Nah, persiapan data itu menentukan kualitas model gitu. Nah, untuk pemilihan algoritma gitu ya, menentukan kualitas model. Lalu evaluasi model itu harus dilihat dari banyak metrik gitu, bukan hanya akurasi. Lalu decision tree itu ya terbukti paling baik pada dataset transaksi ini. Ya, saya itu cukup memahami lah perbedaan cara kerja logistik ya, KNN, decision tree, dan random forest. Nah, dan yang paling penting pada praktikum 12 ini saya itu belajar bagaimana melakukan seluruh pipeline gitu ya, machine learning dari awal hingga model terbaik ditemukan gitu. Oke, jadi inti pada pembelajaran praktikum 2 yang di dalam video hands-on ini ya, intinya itu adalah yaitu belajar bagaimana caranya membangun model klasifikasi dari awal, mulai dari mempersiapkan data, melakukan encoding, scaling, hingga memilih fitur dan label pastinya. Saya memahami bahwa kualitas data itu sangat mempengaruhi, apakah sangat banyak, apakah sangat sedikit gitu ya. Nah, saya juga mempelajari cara kerja 4 algoritma tersebut yang saya masukkan di dalam Google Colab saya gitu pastinya. Tapi tetap utama adalah random forest gitu, karena saya absen 15 adalah random forest gitu. Nah, random forest serta perbedaan karakteristik masing-masing. Nah, melalui evaluasi seperti akurasi dan confusion metric ya, kita melihat bahwa setiap model memiliki performa berbeda tergantung pola data. Dari percobaan decision tree memberikan akurasi terbaik pada dataset ini. Secara keseluruhan ya, kayak belajar bahwa pemilihan algoritma itu harus disesuaikan dengan struktur atau karakter datasetnya sendiri, karena kan dataset yang kita pengen teliti kayak terlalu random gitu ya. Nah, serta pentingnya evaluasi untuk menentukan model paling tepat. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan video kali ini pada mata kuliah data analisis di praktikum 12. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.